Untuk memulai kelas hari ini, alangkah baiknya sampah-sampah yang berserakan itu dibersihkan dan meja kursinya dirapikan ya. Baik, untuk memulai kelas hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, saya akan absen satu persatu siapa saja siswa yang hadir di kelas hari ini. Ali, Alia, Lima, Naya, Ryan, Ruby, baik, hadir semua ya. Oke. Seperti pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk bangun datar seperti persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang teorema Pythagoras. Kalian pernah ada yang tahu nggak sih apa itu teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras itu adalah sebuah aturan yang digunakan dalam matematika untuk menghitung panjang sebuah segitiga siku-siku. Tahu kan segitiga siku-siku itu yang seperti apa? Segitiga siku-siku itu yang sudutnya itu 90 derajat. Nah, agar kalian lebih paham, kalian pasti pernah nggak sih melihat sebuah lapangan sepak bola atau lapangan atau taman yang berbentuk persegi, taman yang berbentuk persegi seperti ini, atau persegi panjang. Misal kalian ini berada di sudut lain sebuah taman tersebut. Nah, kalian ingin pergi ke sudut lainnya dari taman tersebut, seperti di sini. Tapi kalian tidak mengelilingi taman tersebut untuk pergi ke sudut tersebut. Kalian memotong di tengah taman tersebut sehingga membentuk sebuah diagonal seperti ini. Nah, kalian dari sini ke sudut lain taman tersebut itu tanpa sadar kalian memotong melewati jalan tengah dari taman tersebut. Nah, tanpa kalian sadari itu, kalian sudah memperhatikan teorema Pythagoras dalam kehidupan nyata. Kenapa bisa begitu? Karena dalam kasus ini, seperti yang saya katakan tadi, teorema Pythagoras itu adalah rumus yang digunakan untuk menghitung sisi lain dari segitiga siku-siku. Nah, dari bentuk ini kita bisa lihat segitiga yang salah satu sudutnya miring itu dan memiliki sudut 90 derajat, berarti ini adalah segitiga siku-siku. Nah, di sini kita memotong dari arah sini ke sini. Tapi masalahnya pasti kalian berpikir berapa sih jarak yang ditempuh untuk pergi ke sisi lain taman tersebut. Berapa jarak yang kita hemat untuk pergi ke sisi lain dari taman tersebut. Ini bisa kita lihat, ini jarak yang kita ambil itu sisi miring dari sebuah segitiga. Nah, disinilah kita menggunakan teorema Pythagoras, di mana rumus dari teorema Pythagoras itu sendiri, jika sisi lainnya tidak diketahui, misalnya kita ingin mencari sisi miring tersebut ini, sisi lainnya pastinya sudah diketahui, misal di sini A dan B, dan sisi miringnya ini C. Yang kita misalkan C ini tidak diketahui nilainya, sehingga kita gunakan rumus A kuadrat tambah B kuadrat
sama dengan C kuadrat. Untuk lebih mudah, misal begini, kita ambil nilai sembaran dari A dan B. Kita ketahui bahwa nilai A itu berapa ya? 3. Misal nilai A itu adalah 3, B itu adalah 4. Nah, kita masukkan nilai A dan B tadi menjadi 3 pangkat 2 tambah B pangkat 4 ya. 4 pangkat 2 sama dengan C 2. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Dan 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Nah, sama dengan C kuadrat. Kita jumlahkan 9 tambah 16. Jadi 9 tambah 16 itu 25. Nah, seperti ini. C sama dengan C kuadrat. Nah, dari 25, pangkatnya tadi ini kita pindahkan ke sisi kiri, sehingga ke ruas kiri, sehingga jadi akar 25 sama dengan C. Akar dari 25 adalah 5, sehingga C-nya tadi itu sama dengan 5. Dari sini kita ketahui bahwa panjang dari sisi miring segitiga siku-siku tersebut itu adalah 5. Dengan menggunakan rumus Pitagoras, kita lebih mudah mengetahui sisi miring dari suatu segitiga siku-siku. Contohnya seperti taman tersebut tadi. Jika kita menghitung jarak yang kita tempuh dari titik awal ke titik yang kita tuju dari sisi lain taman tersebut, kita sudah ketahui dengan menggunakan teorema Pitagoras. Jadi intinya, kalau ada sebuah segitiga siku-siku yang kita ketahui dua sisinya, maka sisi lainnya itu bisa kita cari dengan teorema Pitagoras. Baik, sekian dari pertemuan kita hari ini. Semoga materi yang saya bawakan tadi kalian paham dan bisa mengerti dengan jelas tentang teorema Pitagoras. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.